Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Para santri rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita lanjutkan pelajaran kita bahasa Inggris masuk ke pertemuan yang ke-9. Ini adalah pertemuan baru setelah UTS ya. Sesuai list of content, kita akan membahas chapter yang baru, yaitu chapter 3, I would like to invite you. Aku ingin untuk mengundangmu. Ya, kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu formal invitation, yaitu undangan formal, undangan yang resmi. Persepsi in this chapter, we will learn the types of invitation. Kita akan belajar detail secara jelas tentang undangan, both spoken and written form, ya, entah itu secara ucapan maupun tulisan. Invitation can be done in both formal and informal ways. Ya, invitation itu bisa formal, bisa juga non formal. Maksudnya bisa resmi atau nggak resmi. Contoh resmi gimana? Ya kalau itu dari undangan dari lembaga, misal dari ma'had ya, dari tempat kita ma'had pondok pesantren Masjid Jajar ini memberikan undangan, nah itu formal. Biasanya ada nomor, ada lampirannya, ada perihalnya, itu resmi. Kalau informal ya undangan-undangan biasa. Kita ngundang teman kita buat ke rumah kita buat makan, itu kan undangan tidak resmi ya. Bahasa yang digunakan pun nanti berbeda. Invitation is important, especially if we have a special event like birthday, wedding, and the other. So let's learn this chapter carefully. Ya, beberapa undangan itu penting untuk kita ya, khususnya ketika kita punya event-event tertentu seperti wedding ya, nikah ya, walimah, akikah kita punya anak, dan yang lainnya. A formal invitation. An invitation is a request, a socialization, or an attempt to get another person to join you at a specific event. Ya. Invitation itu request ya. Kita mengundang orang lain agar mau datang ke event kita, ke undangan kita, entah itu kegiatan apa ya penyelenggaraannya. The purpose of an invitation is to let people know you are having a party or celebration when and where the party is, and how to let you know that they are coming to celebrate with you. Ya intinya untuk orang itu agar tahu kalau kita tuh punya agenda, punya kegiatan. Ada beberapa statement yang bisa kita atau yang biasa dikatakan oleh para native speaker itu, orang-orang yang berbahasa Inggris. Yang pertama adalah would you like to come? Gampang ya. Dapatkah kamu datang? Kemudian bla 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 bla. Would you like to come to my wedding party ya. Dapatkah kamu datang ke pesta pernikahanku? Would you like to join us? Misalnya join us, bergabung dengan kita. I would like to invite you. Aku ingin mengundangmu, bla 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 bla. Kemudian dilanjutkan. Ya, structure of invitation. Ada beberapa struktur invitation. Yang pertama adalah invitee, ya, yaitu adalah who will be inviting atau receiver. Siapa yang mau kita undang atau penerima undangannya. Body of invitation, yaitu isinya. Yang kedua, yang pertama itu undangannya dulu ditujukan ke siapa. Kemudian yang kedua adalah isiannya, isi invitation. Yang pertama adalah occasion, yaitu apa kegiatannya atau special eventnya apa. Kemudian day or date, ya, harinya dan juga tanggalnya, time, kemudian waktunya, place, tempatnya di mana. Kemudian penutupnya adalah wishes or many thanks in advance. Kita berterima kasih atau mendoakan. Kemudian
inviter, dikasih siapa inviter itu yang mengundang, kita yang mengundang. Nah, untuk yang formal invitation di sini dijelaskan this type of invitation has a meaning official sense. Ini biasanya di dalam lembaga-lembaga it is usually written by institution or company. Ditulis oleh institusi, lembaga atau perusahaan-perusahaan due to its formality. Ya, sehingga ini butuh kata-kata yang formal. Such typical invitation seems to tie the people whom are invited. Ya. Kemudian yang nomor 2 adalah informal. This kind in invitation is found a lot in social interaction. Ini biasanya ya karena ada sosial, interaksi sosial sehari-hari, ngundangnya juga nggak perlu formal-formal. Ya. Can be written or spoken and commonly given or addressed to family member. Jadi biasanya dititipkan tuh boleh. Ya kalau formal langsung ya. Formal tuh langsung. Below is the example of invitation form of written. Ini contoh invitation. Bal Baharati School celebrate its annual day function on that at 6 p.m. Ya. Bal Baharati School menyelenggarakan pesta annual day jam 6 PM. Jam 6 PM itu jam berapa berarti? Kalau IM jam 12 malam sampai 12 siang. Kalau jam 6 PM berarti jam 6 sore. In the school auditorium, di auditoriumnya, di aulanya. Kemudian chief guest-nya the Hornbill Chief Minister of Gujarat. Ini spesial apa? Ada undangan spesialnya yaitu Chief Hornbill, the Honorable Chief Minister will give away to praises to all the monetary students. Ya, ini adalah undangan untuk murid agar menghadiri celebrate dari Bal Baharati School. Kemudian ada teks di sini. Situasinya adalah Mia will invite her close friend. Ya, Mia akan mengundang teman dekatnya Julia untuk datang di wedding day, hari pernikahannya. Hi Julia, how is it going? Hi Julia, gimana kabarmu? I'm good, and how about you? I'm fantastic Julia. Do you know this Saturday will be my wedding day? Aku sangat merasa fantastic. Apakah kamu tahu Sabtu ini akan menjadi wedding day, my wedding day, hari pernikahanku. Are you serious? What a good news. Mia, congratulations. Apakah kamu serius? Itu adalah kabar yang baik, Mia. Selamat. Thanks Julia, I would like to invite you to my moment. Will you come? Aku akan mengundang di hari spesial ini, di momen spesial. Apakah kamu akan datang? Of course my dear, tentu saja, wahai sahabatku. I'll be there, so tell me where and when. Aku akan hadir di sana. Oleh karena itu, katakan kepadaku di mana dan kapan. It will be an Ocean Park Avenue. Itu akan di Ocean Park Avenue at 9 PM 9 pagi Saturday morning, Sabtu pagi. Okay, I won't break your heart my dear. Oke, aku tidak akan mengecewakan hatimu. Maksudnya itu ya ini aku akan datang, cuman pakai kata-kata yang seperti itu. Thanks Julia, you are the best. Ya, terima kasih Julia, kamu adalah yang terbaik. What is the costume? That's up to you. Make yourself pretty. Kostumnya apa? Ya itu terserah kamu. Jadikan dirimu yang cantik lah pokoknya. Alright, do you mind if I bring something special for you? Apakah kamu pikir aku akan memberikan spesialnya? Oh, I will be great. It will be great. Ya, itu akan sangat bagus. Okay, see you soon. Okay, don't be late. Yes, I won't be late. Aku nggak akan telat.
What kind of invitation will be had by me? Apa ya? Invitation tentang apa? Undangan tentang apa? Tentang wedding day. Ya. Invitation of wedding day. Kemudian when will the event be held? Kapan akan diselenggarakannya? Kapan di sini? It will be on Ocean Park Avenue at 9 a.m. Saturday morning. Kemudian what does Julia say upon hearing Mia's news? Apa yang Julia katakan tentang ketika mendengar berita tentang Mia? Yang dikatakan Julia apa? Dia kaget. Are you serious? What a good news, Mia. Congratulations. Jadi dia kaget, kemudian mengucapkan apa? Congratulations. What is the costume to attend the wedding? Kostumnya apa? Kostumnya adalah terserah ya tadi. Yang penting nggak malu-maluin lah pas kondangannya. Mention one example of making invitation expression based on the dialogue. Ya. Sebutkan satu kalimat di dialog tersebut, kalimat yang menggunakan expression invitation. Yang mana ini? Yang ini boleh, yang ini boleh. Kemudian ini juga bisa. I would like to invite you to moment. Nah, yang paling jelas itu jawabannya. Tab tugasnya adalah kognitif teks halaman 36. Silahkan dikerjakan. Kalau ada yang kurang paham ditanyakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.